الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم وأحسنوا أدبهم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang tercinta Ananda Abian Faiz Al-Arkan, panggilannya Bian, sudah sembuh? Sudah, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait wa sahibul hajat, Bapak Nana dan Ibu Titi. Baru tahu kalau namanya Bu Titi, tapi wajahnya itu ya familiar di majelis ta'lim. Perlu kita tahu bahwa orang yang wajahnya familiar di kalangan majelis zikir, di majelis ta'lim, insya Allah jadi salah satu syarat buat kita jadi calon penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka segerakan biasakanlah wajah kita untuk bersama-sama dengan komunitas surgawi seperti komunitas majelis ta'lim atau komunitas-komunitas zikir lainnya yang membuat jiwa dan raga kita menyatu dalam komunitas tersebut. Insya Allah. Sebelum ngomong macam-macam, saya mohon maaf, beri maaf kepada sahibul bait, sahibul hajat, juga kepada ketua ta'lim dan kepada ibu-ibu semua. Tapi alhamdulillah saya bisa pastikan kita semua dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya Bu. Jangan saya bilang saya agak pura ada bilang. Itu kan bagian dari doa. Yang lagi flu, lagi pilek, mudah-mudahan sehat. Yang lagi sedikit agak pusing kepalanya, kemudian pegal-pegal kakinya, kemudian agak kram-kram perutnya, mudah-mudahan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti kita ikuti pembacaan surah Yasin, zikir bersama-sama. Mudah-mudahan semua akan menjadi syafaat buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kalau biasanya kita berkata atau berharap syafaat hanya melalui sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya syafaat itu bisa kita dapat dari berbagai penjuru dan dari berbagai arah. Kalau syafaatul uzma, syafaat teramat agung memang hanya diberikan oleh Allah, terkhusus Nabi Muhammad, diberikan rata untuk kita umatnya. Tapi kalau kita ingin memberi atau mencari syafaat antar kita, itu bisa sekali. Maka silaturahim. Maka Rasulullah sendiri telah menyatakan siapa yang ingin panjang umur, ingin rezekinya membawa barokah. Berkah itu kan berarti banyak Ibu. Buat apa kalau berlimpah tapi tidak berkah? Buat apa kalau banyak tapi malah mudarat? Jadi rezeki yang berkah. Maka sambunglah silaturahmi. Kenapa? Karena rahasianya silaturahmi itu bahwa ada syafaat antara kita yang saling kita jemput melalui muwajahah. Muwajahah itu apa Bu? Pertemuan muka kita, tatap mata kita, jabat tangan kita, tegur sapa kita, itu muwajahah. Karena kadang orang kalau hanya berkata muwajahah itu tatap muka, ini belum komplit. Kalau secara presentasi baru sekitar 40%. Buat apa kita tatap muka muwajahah kalau kemudian jabat tangannya enggak, tegur sapanya enggak, membuka hatinya enggak. Jadi silaturahmi itu akumulasi dari semua. Muwajahah iya, taslim iya, saling memberi salam iya, tegur sapa iya. Maka jadilah antar kita saling memberi syafaat. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini di kesempatan ini Allah limpahkan nikmat sehat wal afiat, panjang umur dan nikmat kesempatan yang paling utama sehingga masih dalam suasana Idul Fitri. Hari ini berapa Syawal Ibu ya? Halo? Lupa begitu ya? Nah, saya kebetulan ingat kemarin itu saya diminta mengisi tausiah Walimatus Safar tanggal 21 Mei bertepatan dengan 30 Syawal. Berarti kan tinggal dihitung saja dikurang dari sekarang seminggu. Berarti tanggal berapa Bu?
23 atau 24 ya? Oke. Minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin kepada kita yang belum bersilaturahmi. Maafin Ibu ya. Terutama ketidakberkenanan Ibu, kalau biasanya saya terakhir gitu mengakhiri acara, tapi kemudian saya ada di awal. Qadarullah ya Bu, Allah yang kasih ketentuan. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita semoga bisa menjemput rezeki Allah agar yang sehat tambah sehat, yang sudah sehat insya Allah tambah semangat. Mudah-mudahan yang hadir di sini rezekinya berlipat, berganda, pahalanya bersaing dengan para orang-orang yang hartanya berlipat ganda, pengusaha konglomerat. Karena kita, mohon maaf, yang rezeki kita hanya kalau dalam hitungan 1 minggu itu cukup untuk 1 hari umpamanya. Bisa saja kita jadi konglomerat di mata Allah bila dalam 1 hari kita wajibkan infak atau sedekah. Maka kalau ada program sedekah setiap hari jangan lewatkan. Itu lagi ngajarin kita untuk menjadi konglomerat pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada anak kita, mama minta rezeki, minta uang untuk jariah, untuk sedekah, untuk infak 2.000, kasih Bu. Itu pada intinya kita sedang membuat rezeki kita itu menjadi berlipat ganda dengan 2.000. Apalagi kalau memang dimintanya 2.000 kasih 5.000. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam mari selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kepada baginda Rasulullah di pagi ini insyaallah menghadirkan syafaatul uzma buat kita semua, terutama syafaat antar kita pada saat menghadiri undangan sahibul hajah, sahibul bait. Berharap semoga acara ini membawa barokah terkhusus untuk tuan rumah dan yang punya hajat juga buat kita yang hadir saat ini. Kita baca salawat ya Bu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masahibina wa mu'minina wa talabatana wa talibatina min yawmina ila yaumil akhir. Satu kali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhir. Terima kasih para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diundang acara tasyakkur walimatul khitan, di mana Ananda Bian telah dikhitan dalam usia berapa Bunda? 7 tahun ya. Alhamdulillah 7 tahun sudah berani. Waktunya anak-anak belum mengerti tentang apa itu takut. Karena kalau udah semakin gede biasanya semakin takut. Karena anak yang semakin gede itu pikirannya udah nalar Bu.
Kalau gede berarti saya dipotong ya, kalau potong keluar darah yang ngeri, maka takut ya. Jadi kalau ada di antara kita yang punya anak laki-laki, udah berani disunat, berani dihitan, jangan ditunda-tunda, segerakan saja begitu. Karena ada kasus murid saya di SMP, gerangan ibu, kasihan. Belum berani, kita tidak bisa paksakan, apalagi zaman sekarang anak-anak kalau dipaksa itu fatal akibatnya. Tapi dengan dia belum dikhitan, maka dia kurang percaya diri. Jadi banyak dicibir teman-temannya, akhirnya banyak menyendiri. Kan berarti kasihan. Maka kita yang ambil peran penting dalam hal ini. Kalau zaman dulu mungkin anak-anak belum dikhitan, mereka ketemu temannya cukup di sekolah, selebihnya enggak. Kalau sekarang mereka banyak bergaul ya. Nanti enggak ketemu muka, mereka ketemu maya. Di grup nanti ada yang usil, disinggung. Itu kan kasihan anak kita itu. Jadi kita ucapkan selamat buat Ananda Alfian Faiz Al-Arkan yang sudah dikhitan di usia 7 tahun. Semoga Ananda tumbuh menjadi anak yang saleh, membanggakan, cerdas akal dan imannya, hebat akidahnya, menjadi qurrata ayun bagi kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah, kalau orang banyak berkata bahwa anak adalah harta, salah apa benar? Benar ya? Benar apa salah? Salah apa benar? Benar apa salah? Tetap saja benar ya. Nah, itu tanda-tanda orang yang yakin. Tadi di awal saya sudah baca satu ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun. Jadi anak, harta dan anak. Ini posisinya begini. Kalau anak adalah harta, redaksinya al-malun kal-banin atau al-banin kal-mal. Kalau ditanya anak adalah harta, tapi Allah menjelaskan kepada kita bahwa al-malu wal banun, harta dan anak. Jadi antara harta dan anak tidak sama, tapi fungsinya yang sama. Bukan apa namanya dari segi lahiriahnya, tapi fungsinya yang sama. Maka kalau kita salah memaknai bahwa anak adalah harta, maka kita akan salah mengapresiasikan tasyakur kita. Maka akan berbeda juga nilainya di mata Allah dan di mata manusia. Contoh, kalau kita punya harta, punya cincin saja, cincin nikah, dipakai boleh nggak? Boleh. Kita pakai cincin, nggak dilepas-lepas sama kita. Orang usil ya? Nggak usil. Biasa perempuan pakai cincin dan biasa saja, nggak usil. Coba kalau kita punya anak, kalau kita menerjemahkan anak adalah harta, kalau kita berkata anak saya adalah harta saya, kemana-mana saya bawa, bisa kita bayangkan. Oke, masih bayi, bisa kita gendong-gendong, kita ajak bareng. Anak kita udah gerangan, anak kita udah usia SD, jadi susah udah ajak bareng. Apalagi SMP, SMA, apalagi udah nikah, udah nggak mau bareng kita, dia mau bareng dengan keluarga. Kalau kita memaknai bahwa anak adalah harta dari segi lahiriah, maka kita akan kehabisan masa itu. Paham gak maksud saya? Iya. Jadi Allah sengaja sudah kasih tahu kita al-malu al-banun. Begini Bu, beda posisi tapi sama fungsi. Al-malu wal-banun. Oke, dari lahiriah kita tidak bisa membersamai anak kita. Kita tidak bisa dibersamai oleh anak kita. Tapi kalau segi batiniah, Ibu ada yang enggak yang sudah punya anak nih, udah nikah gitu? Ada enggak? Iya. Bunda, apakah berkurang sayang kita karena kita udah menikah? Enggak ada. Ini maha kuasanya Allah, masya Allah. Al-malu wal banun. Maka mulai dari sekarang kalau ditanya, Ibu anak adalah harta, salah enggak? Salah. Bahwa anak setara dengan harta.
bukan anak adalah harta. Maka banyak orang yang salah mengapresiasikan, oh anak saya kan harta saya pamer-pamerkan aja. Maka jadilah anaknya perhiasan buat orang lain, dipamerkan, dibicarakan, diagung-agungkan. Ini salah. Ini berarti pengertiannya tentang anak adalah sama dengan harta. Padahal anak adalah setara dengan harta. Maka kata Allah, zinatul hayatid dunya. Karena harta dan anak setara, maka kata Allah, zinatul hayatid dunya. Maka fungsi harta dan anak itu adalah zina. Zina itu perhiasan. Loh, kalau kita punya harta, harta itu hiasan buat kita. Boleh. Orang punya uang banyak, bikin rumah cakep besar, boleh nggak? Hiasan. Orang punya banyak mobil, gonta-ganti pakai mobil kemana-mana, boleh. Orang punya emas banyak, gonta-ganti pakainya. Ke taklim pakai cincin yang model ini, taklim yang satu model ini. Nanti kalau ke undangan sama dengan kalung panjang, boleh? Boleh, sesuai fungsinya. Zina, perhiasan. Perhiasan yang bentuknya fisik dikenakan oleh kita, boleh. Tapi kalau kita memaknai anak kita sebagai perhiasan, tidak boleh anak kita jadikan hiasan yang bisa dilihat oleh orang secara fisik. Ini kebanyakan orang, mohon maaf ibu, ada orang punya anak cantik, diumbarnya saja anaknya yang cantik itu, ya bu, atau enggak anaknya hebat, dibicarakan kehebatan anaknya di sana sini sana sini. Saya rasa orang lain tidak suka, walaupun itu perhiasan ditampakkan, tapi bukan itu ditampak, bukan itu nilai perhiasan. Nah, maka ketika anak dan harta adalah perhiasan, berarti tergantung bagaimana kita sebagai orang tua memaknai perhiasan dari kedua yang Allah berikan, setara fungsinya ini. Ya, kalau kita diberikan harta sebagai hiasan, silahkan berhiaslah dengan harta, ibu ya. Jangan, mohon maaf, orang punya harta, uangnya banyak, tapi penampilannya itu nggak mendukung, ini juga dosa. Contoh, uangnya banyak tuh, tapi di kampung gitu, disimpan di kampung, di sini dia jadi apa? Tak ini, apa namanya bu? Pengemis. Banyak nggak orang punya cerita kayak gini? Banyak banget. Di tempat saya ada, nggak punya tempat tinggal, tinggalnya di posko. Tapi ketika ada salah seorang keluarganya meninggal, pulang di kampung rumahnya, prinsipnya sederhana, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Oh, itu mah salah. Bersakit-sakit sekarang, bersakit-sakit sampai nanti, kalau kayak gitu. Ini nggak boleh ibu. Kenapa Allah sendiri bilang al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, perhiasan. Jadi menyesuaikanlah begitu. Kondisi kita menyesuaikan apa yang kita punya. Kalau kita berada, ya pakai apa yang kita ada, perhiasan. Yang penting jangan banyak komentar. Salahnya kita kan punya sedikit omong, punya sedikit status, punya sedikit pamer. Di sini nggak ada usahanya. Jadi penampilan kita, perhiasan kita sesuaikan dengan kondisi. Atau jangan juga terbalik, mohon maaf ibu-ibu sosialita ya. Ada nggak ibu sosialita di sini? Nggak bakalan aku yang lihat orang. Karena bergaulannya dengan ibu-ibu sosialita, maka memaksakan dirinya sebisa mungkin, walaupun sebenarnya nggak ada. Lihat di rumahnya biasa aja, tapi penampilannya masya Allah gitu ya. Ini juga jangan. Ini menyakitkan masalah. Oke bu, zina, perhiasan. Ya boleh kalau kita memiliki harta, silahkan berhias dengan harta kita. Kita punya anak, silahkan berhias dengan harta, dengan anak yang kita punya. Apa perhiasan kita? Oh, halo. Anak yang soleh kan kerjaannya doain orang tua, betul bu? Ciri-ciri anak soleh itu doain orang tua. Mau didoain anak? Mau didoain anak? Senang banget bu. Saya nih bu, mohon maaf kadang
suka negur anak saya itu. Umpamanya dikasih mingguan nih. Cuman terima kasih mama, terima kasih, cuman terima kasih mama butuh Fatihah. Mama mau difatihain, emang mama udah mati? Kata anak saya gitu, memang mama mau difatihain, kata guruku kalau Fatihah buat orang yang udah mati. Jangan sembarangan, bacakan Fatihah sekarang buat dirimu dan mama. Itu. Kenapa? Fatihah dari anak-anak, zinah buat kita, perhiasan buat kita. Betul Bu? Mau didoain anak? Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mendoakan anak? Sudah Bu? Setiap hari ibu doa buat anak, doain anak supaya apa sih? Soleh, pinter, banyak rezeki, sehat, sukses, amin ya robbal. Jangan lupa doain anak berkah. Benar. Jangan lupa doain anak berkah. Kenapa berkah? Kalau berkah udah pasti baik. Apa arti berkah Bu? Ziyadatul khair. Berkah itu nambah baik. Jadi anak kita yang udah pinter tambah pinter, yang udah soleh tambah soleh, yang udah sukses tambah sukses, yang udah bahagia tambah bahagia. Seperti anak Nabiya. Amin ya robbal. Jangan bilang baru usia 7 tahun. Kesuksesan itu masih diukir dari sekarang oleh doa ibunya. Yang pertama doain ya Bu anak kita ya berkah ya. Doanya bisa doanya. Allahumma barik lana. Pertama doa buat kita. Kenapa? Karena kalau diri kita sebagai orang tua nggak dapat berkah, anak kita nggak dapat Bu. Karena anak kita tinggal bersama kita, keberkahan itu kan menular. Makanya orang kalau sering kumpul di tempat zikir, di tempat ilmu, berkah. Makanya orang zaman dulu bilang tentengan besek itu namanya apa? Berkah. Karena berkah kebersamaan itu. Ya, jadi doain anak itu pertama buat diri kita. Allahumma barik lana. Jangan firman rusak dana, masih lama. Allahumma barik lana, ya Allah, beri berkah buat kami, kita para orang tua. Wa fi auladina, juga buat anak-anak kami. Jangan lupa kalau tadi Bu doain anak sehat, panjang umur, bener. Tapi jangan lupa payungnya dikasih. Payungnya itu berkah, ya Allah berkahi anak saya. Udah hebat, udah. Wa fi auladina, jadi tadi buat anak kita, tadi buat diri kita, buat anak kita. Doain anak kita supaya berkah. Kalau doain anak berkah itu kan, kalau doain anak pinter kan ada masanya Bu. Lah masa anak kita udah gerangan, anak kita udah nikah masih kita doain pinter aja? Betul nggak? Tapi kalau kita doain berkah, nggak pandang usia, kalau nang bulu nggak ada batas waktu, nggak ada syarat dan ketentuan berlaku, nggak. Allahumma barik lana wa fi auladina. Pertama doain anak kita berkah. Yang kedua wala taturrahum. Saya doa ini saya jadikan doa pamungkas ya setiap waktu saya baca, karena orang tua saya bacanya ini. Wala taturrahum. Wala taturrahum. Jangan kasih mudarat buat anak kita. Jangan kasih sulit buat anak kita. Anak kita masih dalam dekapan kita, jangan kasih mudarat. Anak kita masih dalam tuntunan kita, jangan kasih mudarat. Anak kita udah nanggung anak orang lain atau berkeluarga, jangan kasih mudarat. Betul nggak Bu kayak gitu doa kita? Iya, nggak ada batas pada waktu doa kita ini. Wala taturrahum, berarti jangan kasih mudarat, jangan kasih kesulitan, jangan kasih kesusahan, jangan kasih bahaya, jangan kasih kesengsaraan buat anak kita. Hebat benar kita orang tua ya. Nggak ada maka dari itu kasih anak sepanjang jalan, kasih orang tua sepanjang masa, sepanjang jalan, ini doanya. Makanya kalau kita nih kasih anak sepanjang jalan, kasih orang tua sepanjang jalan, ini doa kita. Yang ketiga, wa waffiqhu li tha'atika. Ya Allah ya Tuhanku, waffiq itu, wafaqa yafiqu itu, iringi langkah mereka. Ya Allah, iringi langkah mereka. Tulis sama saya ya.
Jadi kalau masih dalam buaya kita, masih kita bisa cium bunan anak kita pakai sholawat, masih kita bisa mendengarkan kuping anak kita pakai bacaan zikir kita. Kalau masih kita tuntun, masih kita bisa ingatkan anak kita, nah ayo ngaji, nah ayo sekolah, nah ayo sholat. Tapi kalau anak kita udah di luar tuntunan kita, udah kuliah, pinteran kita apa pinteran anak kita kalau udah kuliah? Pinteran anak kita. Begitu emang. Maka doa kita wafiqhum li ta'atika ya Allah, iringi anak-anak kami li ta'atika untuk selalu taat sama kamu ya Allah. Kalau ngajarin anak kita masih SD gampang Bu, tapi ngajarin anak kita udah SMA juga susah. Pinteran dia kita ditawain urusan gadget mah ya Bu ya. Mama mah kayak gitu, pasti kayak gitu kita ke anak-anak. Maka ya Allah, ketika anak kami di luar kemampuan kami dalam mendidiknya, di luar jangkauan kami dalam memperhatikannya, tolong bersamai mereka ya Allah, litta'atika untuk taat kepadamu. Karena bisa jadi ibu, iya kalau masih SD gampang kontrol Bu, SMP masih gampang, SMA mulai sulit. Anak kita SMA itu sudah mulai mencari jati diri dan meyakini apa yang dia tahu. Bisa jadi emaknya masih sholat di rumah, bapaknya masih sholat di rumah, anaknya sudah berkata sholat tidak penting, yang penting aku ingat kepada Tuhan. Ada kayak gitu. Halo, hati-hati. Saya sebut saja. Ada curhat jamaah taklim di Cendrawasih. Tahu Cendrawasih? Deket nggak Cendrawasih? Umi mohon maaf, saya diomong gini sama anak saya. Mama belum muslim. Mama belum bersyahadat ulang. Mama belum bertaslim di depan guru atau di depan orang-orang yang mama bersyahadat di depannya. Mama belum sah ibadah. Sedih nggak mamanya bilang gitu? Ya Allah, saya bilang, Bunda, SMA ya? Oh iya, anak SMA sedang mencari jati diri. Sekarang Bunda telusuri siapa gurunya. Kemudian kalau memang itu bilang, suruh ketemu saya saja. Ya mau saya mau insya Allah, karena untuk meluruskan. Ini karena anak SMA sudah di luar jangkauan kita ini. Artinya jangkauan penglihatan dia, tapi jangkauan penglihatan dan pemikiran yang terbatas kita di rumah, anak kita pergaulan kemana-mana, bersama kita anak kita melanglang buana dengan apanya Bu, betul Bu? Doanya kenceng Bu yang sekarang. Wa wafiqhum li ta'atika ya Allah, bersamai mereka untuk tetap taat kepadamu. Kita sholat, anak kita sholat, benar nggak? Enak kita, karena kalau kita sholat kemudian anak kita berkata sholat tidak penting lagi, yang penting hati bersih, yang penting baik bersama, yang penting sosialnya cakep, urusan ritual gampang. Kalau kayak gitu kan kita udah bingung, betul Bu? Ya. Yang keempat, tadi kan pertama minta barokah, yang kedua ya Allah jangan kasih bahaya, ya Allah bersamai anak-anak kami dalam taat kepadamu. Warzuqna birrahum, yang keempat. Warzuqna birrahum, ya Allah beri rezeki kami dari hasil kebaikan anak-anak kami. Itu kan seperti menggurita. Kita punya anak itu menggurita gitu, artinya tangannya banyak, kakinya banyak buat dapat ngasih kebaikan buat kita. Anak kita sholat, kita minta kebaikan dari sholat anak kita. Anak kita belajar, kita minta kebaikan dari belajar anak kita. Anak kita sedekah, anak kita berbuat baik pada sesama, kita minta efek dari kebaikan itu. Itu namanya warzuqna birrahum. Halo Ibu, iya saya ulang doanya. Allahumma barik lana wa fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Baru Rabbi habli minas salihin. Tapi lain ya. Rabbi habli minas salihin di ayat Quran. Rabbi habli minas salihin, terus kunci itu dengan Rabbi habli minas salihin. Kalau semua salih, udah baik, udah benar, baru jumpa. Nah Ibu, al-mal wal baluna zinatul hayatid dunya. Yang paling penting wal baqiyatus shalihat.
Kita punya harta, punya anak yang setara maknanya, yang setara fungsinya, zinatul hayati dunia. Buat kita orang Islam, orang beriman, hidup itu gak sampai dunia tapi sampai ke akhirat. Kita ingin sejak sekarang perhiasan di dunia kita bawa sebagai perhiasan di akhirat. Maka Allah berpesan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, pelihara keluargamu dari api, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diri kita, kalau diri kita udah selamat, ngajak orang gampang. Nih kadang ada bapak-bapak, datang sono, lu ngaji, lu sholat, apa mau gampang, udah gede, betul, udah dewasa, udah ngerti, padahal nggak sholat. Boro-boro bisa nyelamatin orang lain kalau dirinya saja belum selamat. Kata Allah, selamatkan dirimu dan keluargamu. Dirimu dulu, baru keluargamu. Selamatin dari apa? Bukan selamatin dari utang, bukan selamatin dari ancaman orang, tapi selamatin diri dan keluarga kita dari api neraka. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Efek kebaikan dari harta dan anak ini yang akan menjadi al baqiyah as-shalihat, harta yang tetap investasi abadi, al-baqiyatus shalihat. Dulu pesantren At-Taqwa namanya al-baqiyatus shalihat waktu mama saya masih mondok di sana. Kemudian diganti namanya menjadi At-Taqwa. Awalnya al-baqiyatus shalihat artinya investasi abadi. Makanya simpan anak di pesantren itu salah satu cara kita untuk mendapatkan investasi abadi. Khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sebaik-baik balasan kata Allah dan sebaik-baik investasi. Amal itu bukan amal tapi amalun. Amalun itu artinya planning jangka panjang, rencana jangka panjang. Jadi kalau kita punya rencana jangka panjang, mentoknya jangan sampai dunia, mentoknya sampai akhirat. Kalau umpamanya ibu punya jangka pendek, mentok di dunia tidak apa-apa, jangka menengah di dunia, jangka panjangnya sampai ke akhirat. Jadi kalau kita mendidik, mensukseskan anak sampai kuliah, sampai dapat kerja, itu salah. Itu baru jangka menengah, jangka panjangnya sampai ke akhirat. Itu khair, dzalika khairun, dzalika thawabu wa khairun amala, dzalika khairu wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, mudah-mudahan Ananda biar kita doakan sebagai anak yang akan menjadi al-baqiyah as-salihah, investasi abadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna. Qatu ya wajha sururi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun anta badru anta nur
يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا